Oke, ada sebuah transformasi besar yang sedang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Dan hari ini kita akan fokus pada satu hal, peran pengawas sekolah yang bisa dibilang dirombak total. Sebuah peraturan baru telah mengubah mereka dari yang tadinya ya, mungkin kita kenal sebagai inspektur, menjadi seorang mitra. Nah, mari kita kupas tuntas, apa sih artinya ini buat sekolah Anda? Jadi, apa sih perubahan yang paling mendasar? Coba deh, lupakan dulu citra pengawas yang datang ke sekolah hanya untuk inspeksi dan memeriksa tumpukan administrasi. Peran yang baru ini mengubah mereka menjadi seorang mitra, seorang pendamping yang fokusnya adalah bertumbuh bersama kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Biar kita lebih paham, kita akan bedah topik ini dalam 5 bagian. Mulai dari peran barunya seperti apa, lalu apa saja prinsip yang jadi panduannya, bagaimana siklus pendampingannya, implementasinya di lapangan, dan yang terpenting apa tujuan akhirnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, peran baru pengawas. Apa sih perubahan mendasarnya? Nah, ini dia kata kuncinya, pendampingan. Ini bukan sekedar istilah baru loh, ini adalah sebuah filosofi yang mengubah total hubungan antara pengawas dan kepala sekolah menjadi sebuah kemitraan yang saling mendukung. Jadi, ini bukan cuma sekedar ganti nama jabatan ya. Ini adalah sebuah langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya pendidikan yang berpusat pada siswa, yang merupakan inti dari kebijakan Merdeka Belajar agar bisa benar-benar terjadi di setiap sekolah. Kita masuk ke bagian kedua, 7 prinsip panduan. Sebenarnya apa sih filosofi baru di balik peran ini? Dalam peraturan ini ada 7 prinsip inti yang digariskan. Semuanya penting, tapi ada 2 prinsip yang menurut saya benar-benar menyoroti pergeseran cara berpikir yang sangat signifikan. Prinsip pertama yang paling fundamental adalah kesetaraan. Ini adalah sebuah pergeseran yang resmi. Dinamika hubungan yang tadinya mungkin terasa top-down dan hierarkis, sekarang secara sadar diubah menjadi hubungan yang setara dan sejajar. Prinsip penting kedua adalah asimetris. Apa maksudnya? Sederhananya, nggak ada lagi pendekatan satu resep untuk semua. Dukungan dari pengawas sekarang dirancang khusus untuk setiap sekolah, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kesiapan mereka yang unik. Oke, selanjutnya siklus pendampingan. Nah, pertanyaannya, gimana cara kerja kemitraan baru ini di lapangan? Kan harus ada sistemnya ya. Peraturan ini menetapkan sebuah siklus pendampingan yang resmi. Ini bukan proses yang sekali jalan lalu selesai, tapi sebuah siklus berkelanjutan dengan 4 tahap dukungan yang saling terhubung. Yuk, kita bedah keempat tahapnya. Dimulai dari perencanaan yang dibuat oleh pengawas, lalu lanjut ke pendampingan saat sekolah menyusun program, terus ke pendampingan saat pelaksanaan, dan diakhiri dengan pelaporan. Siklus ini akan terus berputar setiap tahunnya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi di bagian 4, implementasi siklus. Ayo kita lihat lebih dekat apa saja yang dilakukan di setiap tahapannya. Siklusnya dimulai dengan perencanaan. Di sini, pengawas menyiapkan sebuah strategi pendampingan yang ibaratnya dijahit khusus untuk setiap sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Proses ini melibatkan asesmen kebutuhan kepala sekolah, memilih pendekatan yang paling pas sesuai kondisi, lalu menuangkannya dalam sebuah dokumen rencana yang formal dan jelas. Selanjutnya, pengawas secara aktif membantu kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKS. Nah, ini adalah momen kolaborasi yang sangat krusial. Kuncinya di sini adalah data. Perencanaan ini didasarkan pada rapor pendidikan, jadi bukan lagi pakai asumsi. Tujuannya agar solusi yang dirancang benar-benar menjawab tantangan nyata yang dihadapi sekolah. Selama tahap implementasi, peran pengawas adalah menjadi sumber dukungan, jadi teman diskusi, dan pemberi umpan balik yang konsisten untuk kepala sekolah. Fokusnya di sini adalah eksekusi. Pengawas memantau kemajuan, menjadi sparring partner saat ada masalah, dan memastikan rencana tetap berjalan di jalur yang benar untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, pelaporan. Tapi ini bukan sekedar formalitas administrasi loh. Justru tahap ini menjadi fondasi yang sangat penting untuk evaluasi dan perencanaan siklus di tahun berikutnya. Intinya, laporan ini nggak boleh jadi arsip mati. Sebaliknya, laporan ini adalah alat untuk perbaikan berkelanjutan, di mana temuannya langsung menjadi masukan untuk perencanaan siklus selanjutnya. Oke, kita sampai di bagian kelima. Setelah semua tahap dan proses tadi, pertanyaan besarnya adalah, untuk apa semua ini? Kenapa kemitraan baru ini begitu penting?
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu hal, meningkatkan kualitas pembelajaran bagi setiap peserta didik. Peran baru, prinsip-prinsip, dan siklus pendampingan ini semuanya dirancang untuk menciptakan dampak yang nyata di dalam kelas. Menurut peraturan ini, tujuan akhirnya adalah komunitas sekolah yang lebih kuat, ruang kelas yang lebih aman, dan yang terpenting adanya peningkatan kualitas dalam proses dan hasil belajar untuk setiap anak. Pergeseran dari seorang inspektor menjadi seorang pendamping adalah perubahan yang sangat fundamental. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan, bagaimana kita, sebagai para pendidik, dapat memaksimalkan kemitraan baru ini untuk menciptakan perubahan yang nyata di sekolah kita masing-masing?